Halo teman-teman, bergabung kembali di video perjalanan kali ini. Sore ini saya sedang berada di stasiun Purwokerto. Nah, sore ini saya mau pulang ke Jogja setelah berlibur sehari di Purwokerto. Dan kali ini saya berkesempatan untuk mencoba kereta ekonomi terbaru New Generation milik Kereta Api Jakatingger. Per tanggal 26 Juli 2024, Kereta Api Jakatingger mendapatkan upgrade sarana. Semula menggunakan rangkaian ekonomi Kemenhub, kursi tegak, adu dengkul, dan hadap-hadapan, menjadi kereta kursi ekonomi New Generation yang kursi biru, tidak adu dengkul dan tidak duduk tegak. Jadi saya ingin mencoba apakah bakal senyaman kereta ekonomi New Generation milik PT Inka. Dan kereta api Jakatingger ini juga merupakan satu-satunya kereta full ekonomi yang menggunakan rangkaian New Generation dari Jakarta hingga Solo via Cirebon dan Purwokerto ya. Pada trip kali ini saya akan menggunakan tarif khusus dari Purwokerto menuju Lempuyangan sebesar Rp105.000. Kereta ekonomi New Generation lainnya seperti Gaya Baru Malam Selatan itu tidak memiliki tarif khusus teman-teman dari Purwokerto menuju Lempuyangan. Makanya saya memilih untuk naik kereta api Jakatingger sekalian nyobain rangkaian barunya. Oke, langsung saja. Pada trip kali ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh dua kolega saya, teman saya yaitu Hikari Train dan Sport Express. Bagaimana keseruan perjalanan kali ini? Selamat menonton dan simak videonya sampai selesai. Oke, langsung saja kita akan cetak tiket terlebih dahulu, lalu boarding ke dalam ruang tunggu Purwokerto. Saya akan boarding dari pintu terbarunya Purwokerto, di pintu atas ya, pintu baru. Ini lengkap dengan fasilitasnya, ada fasilitas Skybridge menuju ruang tunggu dan fasilitas face recognition. Dan ada juga fasilitas cetak tiket di sini, teman-teman. Teman-teman bisa langsung saja cetak tiket di sebelum pintu Skybridge-nya ya. Oke, kita cetak tiket yuk. Oke, saya sudah cetak tiket ya teman. Kita akan naik di kereta api Jakatingger KA222 relasi Purwokerto Lempuyangan di ekonomi 2 seat 4B. Perjalanan perdana kereta api Jakatingger genap dari Jakarta menggunakan rangkaian ekonomi New Generation. Oke, kita langsung boarding aja yuk. Di stasiun Purwokerto tersedia fasilitas face recognition dan fasilitas boarding manual untuk opsi teman-teman boarding ya. Oke, bisa masuk. Nah, kalau saya sih milihnya face recognition ya, karena lebih mudah dan lebih simple, nggak perlu siapin boarding pass atau KTP atau kartu identitas ya. Jadi tinggal setor wajah aja, teman-teman bisa naik kereta, bisa boarding. Suasana sore di stasiun Purwokerto teman-teman syahdu banget nih, dan penumpangnya rame banget. Kalau nggak salah tadi waktu saya pesen tiket itu Jakatingger itu udah rame banget okupansinya. Dan mungkin ini banyak banget yang naik dari Purwokerto ya, karena Jakatingger ini setelah mendapatkan upgrade sarana itu bisa menjadi opsi terbaik untuk naik kereta ekonomi dari Jakarta ke Solo, Jakarta ke Jogja, Jakarta ke Purwokerto, dan sebaliknya. Kereta api Jakatingger yang akan saya naiki rencana akan dimasukkan di jalur 3 stasiun Purwokerto ya teman-teman. Jadi saya memilih Jakatingger ini karena ekonomi baru, pakai ekonomi New Generation yang dimana di rute Jakarta hingga Jogja Solo baru Jakatingger yang mendapatkan rangkaian ekonomi New Generation ya, walaupun cuma hasil dari modifikasi Balai Asa Manggarai yang kursi biru. Nah, kereta ekonomi New Generation kursi biru ini sudah diterapkan di kereta api Gaya Baru Malam Selatan, kemudian Belambangan Express dan Jayabaya, dan sekarang diterapkan di kereta Jakatingger. Oke, ini dia kereta api Jakatingger yang akan saya naiki. KA222 dari Jakarta Pasar Senen tujuan Solo Purwosari.
kelas ekonomi new generation. Penumpangnya banyak banget teman-teman dari Purwokerto. Biasanya itu Jakarta Tiker tuh sepi loh. Sepanjang saya sering hunting malam di Jogja itu lihat Jakarta Tiker gak pernah rame, selalu sepi dan kosong. Tapi ini rame banget. Mungkin karena ada rangkaian baru New Generation, jadi animo masyarakat tuh meningkat ya. Dan ini kalau lihat di dalam tuh juga rame banget penumpangnya. Wah. Siapa mas? Ya saya mau pulang. Nggak turun sini mas? Nggak turun sini mas? Turun sini mas, udah turun mas ini mas. Oh ya bang. Ekonomi New Generation dengan jumlah seat 72 tempat duduk ya, dan nomornya cuma sampai 19 ya teman-teman. Kalau ekonomi Kemenhub Jakarta Tiker kemarin itu 64 tempat duduk, tapi kursinya kursi tegak, duduk full dan hadap-hadapan ya, tidak hadap-hadapan semua. Jadi kereta New Generation ini menjadi upgrade yang cukup lumayan ya, lebih nyaman lah rangkaian Jakarta Tiker ke depannya. Kayak kita ke ekonomi 2 ya teman, ekonomi saya di depan sana, jauh banget. Oke, saya akan duduk di ekonomi 2. Saya akan duduk di seat 4 ya, seat nomor 4. Nah, hoki banget nih. Saya akan di seat nomor 4, jadi di belakang ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba ekonomi New Generation dengan nomor seri K3 01435 milik Depo Induk Solo. Kereta ekonomi New Generation modifikasi Balai Asa Manggarai. Kita masuk saja itu teman-teman di ekonomi 2. Ekonomi 2 kereta api Jakarta Tiker. Saya akan duduk di seat nomor 4B. Persiapan kereta api Jakarta Tiker akan segera diberangkatkan dari stasiun Purwokerto dengan tujuan akhir stasiun Purwosari. Tapi saya kali ini akan naik 3 Lempuyangan saja teman-teman. 4 selalu diberikan dan 935 Jakarta Tiker berangkat. Tepat pukul 17:12 kereta api Jakarta Tiker diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Stasiun berikutnya stasiun Kroya teman-teman. Kita perjalanan jauh dari Purwokerto ke Jogja naik kereta api ekonomi New Generation modifikasi Balai Asa Manggarai terbaru 2024 ya. Sama tinggal Purwokerto, kita ketemu di lain kesempatan lagi ya.
Oke teman-teman, ini dia tampak interior dari kereta ekonomi 2 Jakantingkir New Generation dengan nomor seri K3 01435 milik Depo Induk Solo Balapan. Impresi pertama ketika saya masuk di kereta ekonomi ini melongo teman-teman. Interiornya minimalis modern, kemudian AC-nya dingin banget, serta perubahan kursi yang sangat signifikan. Yang awalnya kursi duduk tegak, hadap-hadapan dan adu dengkul berubah menjadi kursi warna biru, tidak adu dengkul, tidak hadap-hadapan, dan full reclining teman-teman. Pokoknya nyaman banget ini keretanya. Kemudian ketika saya duduk di kursi saya di seat 4B, ini kursinya nyaman banget, empuk, tidak terlalu keras seperti kursi di ekonomi New Generation PT Inka. Kemudian lebar kursinya juga tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit buat tubuh saya. Jadi overall nyaman banget sih ini kereta ekonomi 2 Jakantingkir ya. Oke teman-teman, jadi perjalanan kali ini kita sudah memasuki stasiun Kroya. Perhentian pertama kereta api Jakantingkir dari stasiun Purwokerto dengan tujuan akhir saya pada perjalanan kali ini yaitu stasiun Lempuyangan. Stasiun Kroya, daerah operasi 5 Purwokerto, stasiun percabangan jalur dari arah Jogja menuju ke Bandung dan dari Jogja menuju ke Purwokerto, serta dari Jogja menuju ke Cilacap. Di stasiun tersibuk semua kereta berhenti kecuali kereta Argo Dipangga dan Argo Lawu. Oke, stasiun Kroya kita masih menunggu keberangkatannya. Jadi saya mau bahas sebentar. Kereta api Jakantingkir ini dulunya ketika masih rangkaian ekonomi Kemenhub itu sering banget sepi atau bahkan nggak ada, jarang banget penumpangnya di lintas selatan ini teman-teman. Namun sekarang ganti New Generation, hari pertama langsung full okupansinya. Gokil emang perubahan sarana dari ekonomi Kemenhub duduk tegak menjadi ekonomi New Generation ini pengaruhnya sangat besar terhadap okupansi kereta. Persiapan keberangkatan 41 935 tepat pada pukul 17.37 Jakantingkir berangkat ke Royal. Oke teman-teman, kita review fasilitas yang ada di kursi kereta ekonomi New Generation karya Balai Asa Manggarai. Saya tidak pakai kursi saya karena penuh banget ini, okupansinya tinggi banget teman-teman Jakantingkir pada perjalanan kali ini. Jadi kereta ekonomi New Generation ini memiliki tipe kursi captain seat seperti ini ya, berbeda dengan ekonomi Kemenhub yang kursinya tegak
sandarannya tidak bisa di reclining dan hadap-hadapan duduknya. Oke, di setiap kursi teman-teman bisa temukan colokan dan meja. Kemudian ada gantungan, tersedia ada 1, 2, 3. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini, dan ini ya untuk menggantung barang teman-teman. Kemudian disediakan tirai yang bisa dinaik turunkan. Kemudian kursi sandaran tengah-tengah bisa dinaik turunkan, dan tersedia fasilitas apa ini namanya, kantung tapi jaring-jaring untuk menaruh barang, dan kresek di setiap kursinya. Kemudian teman-teman bisa gunakan tombol reclining ini, dipencet saja untuk reclining seat teman-teman. Untuk legroom tinggi saya 183 cm, lumayan lega banget sih ini menurut saya dibanding legroom kereta ekonomi New Generation milik PT Inka. Dan untuk selonjoran ini lebih nyaman juga, tidak menyenggol rangka besi kursi depannya. Oke, di kereta ekonomi New Generation ini semuanya ada depan, bisa diputar balikkan seperti kursi eksekutif. Ada tuas yang di bawah situ, teman-teman tinggal injek saja untuk memutar kursi teman-teman. Dan tersedia rak bagasi atas yang lumayan besar untuk menaruh koper atau barang-barang teman-teman ya. Dan AC di kereta ekonomi ini sudah menggunakan AC sentral, jadi lebih dingin teman-teman. Ini kereta yang saya naiki di ekonomi 2 ini lebih dingin loh, dingin banget pokoknya, jadi lebih nyaman. Perbedaan reclining antara seat yang tidak di recline dan di reclining penuh. Nah, ini perbedaannya teman-teman cukup signifikan. Ini menurut saya lumayan rebah ini untuk ukuran kereta ekonomi. Ya, mirip-mirip sudut reclining di kereta ekonomi Generation, tidak rebah banget tapi juga tidak tegak. Ini menurut saya sih nyaman ya, dan kursinya sih sangat ergonomis buat tubuh saya, dan pas banget pokoknya, nggak besar, nggak kekecilan. Pada perjalanan kali ini saya beli pop mie 10.000 di restorasi Jakarta Tiger. Nah, ini restorasi Jakarta Tiger penuh banget. Saya di EP 301663, jadi kereta api Jakarta Tiger ini menggunakan kereta resto pembangkit. Kelemahannya ya ruang untuk penumpangnya lebih sedikit dibanding kereta restorasi biasa tanpa pembangkit. Berjalan langsung terowongan hijau, terowongan terpanjang di jalur selatan, dan kita akan segera masuk di stasiun pemberhentian berikutnya, stasiun Gombong. Stasiun Gombong, pemberhentian kedua Jakarta Tiger dari Purwokerto. Baru kenal kereta kemarin sore, ini master jangan kenal kereta lama banget. Itu loh tuh. Ini ya Motret BB dari zaman Majapahit. Majapahit. Oke, kita lagi kudapan sore. Kita berangkat tuh. Sakti dari pindah ke mana? Ngomong apa ya? 200 sekat sampai berapa? Contohnya 300? Hah? Berapa nih? 270. 250 berapa? Aku dapat 270. Stasiun Kebumen, pemberhentian selanjutnya kereta api Jakarta Tiger. Jadi
kereta api Jakarta ini menurut saya tidak terlalu ngecer ya berhentiannya dibanding kereta New Generation lainnya di lintas Jogja, Solo, Purwokerto, Jakarta, yaitu Gaya Baru Malam Selatan. Itu perjalanan lebih ngecer dan lebih lama. Ini Purwokerto Jogja itu cuma 2,5 jam teman-teman. Jadi lumayan cepat ya, setara kereta Celestial. Jadi menurut saya sih ini kereta Jakarta recommended banget buat teman-teman naiki. Rangkaiannya baru, New Generation, nyaman, tidak adu dengkul dan tidak hadap-hadapan. Serta kursinya bisa di reclining full. Persiapan berangkat nih dari ke stasiun Kebumen. Review toilet di kereta ekonomi New Generation Jakarta. Ini ekonominya udah didesain modern, minimalis ya, seperti di kereta ekonomi New Generation lain dan mirip di kereta eksekutif dan ekonomi New Generation Inka. Teman-teman bisa temukan keran wastafel ini, tapi airnya kecil banget ya ngalirnya, mungkin karena udah mau tiba di tujuan akhir ya, jadi air yang tersedia udah dikit. Kemudian cermin yang lebar, luas, ada rak lemari juga di sini teman-teman. Kemudian setelah mencuci tangan, teman-teman bisa gunakan hand dryer, berfungsi dengan sempurna. Ada pengharum ruangan juga biar toiletnya terjaga kewangian dan kebersihannya. Kemudian di sini ada sabun cuci tangan. Teman-teman tinggal pencet saja untuk menuang sabun dan membersihkan tangan teman-teman. Di sini tersedia tisu. Kemudian ada shower kecil atau untuk membersihkan ketika teman-teman buang air kecil atau buang air besar. Dan ada kloset duduk teman-teman. Jadi di kereta ekonomi New Generation ini semua toilet menggunakan kloset duduk, tidak ada yang menggunakan kloset jongkok. Kemudian ada pegangan tangan untuk teman-teman biar tidak oleng ya ketika berdiri atau mau duduk. Dan ada gantungan untuk menggantung pakaian atau barang teman-teman. Kalau teman-teman ingin ganti baju di sini juga bisa, teman-teman tinggal menggantung pakaian teman-teman di sini. Dan ada apa ini, penyedot udara biar udara yang mengalir di toilet ini gimana ya ngomongnya, kayak biar di recycle atau diulang kembali biar segar toiletnya atau tetap bersih, nyaman ketika digunakan oleh teman-teman ya. Dan ada jendela yang tidak dipaten dan bisa dibuka tutup. Oke, itu dia sekilas toilet kereta ekonomi New Generation. Dan ada tempat sampahnya juga ya, jadi buang sampah di sini. Ya, menurut saya sih lumayan bagus ya, ini toiletnya modern, minimalis, nyaman, bersih, dan wangi juga. Dari sisi harga, kereta api Jakarta ini kalau full trip dari Pasar Senen Jakarta ke Jogja Lempuyangan itu memiliki kisaran tarif 290.000 sampai 310.000 ya. Ya, dibandingkan dengan ekonomi New Generation milik Gaya Baru Malam Selatan dengan tarif yang sama dari Jakarta ke Jogja, itu menurut saya sih lebih worth it Jakarta ya. Kenapa? Karena perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan itu lebih lama teman-teman dibanding Jakarta ini. Dari Jakarta ke Jogja itu cuma membutuhkan waktu kurang dari 8 jam, sementara Gaya Baru Malam Selatan dari Jakarta ke Jogja itu butuh waktu 8 jam 10 menitan lah, lebih lama, dan pemberhentian lebih banyak. Jadi Gaya Baru itu lebih ngecer, dan dibandingkan dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang bawa eksekutif, itu ekonomi yang dibawa Jakarta itu lebih banyak, jadi bisa mengangkut okupansi yang lebih tinggi. Dan jamnya juga lebih enak teman-teman. Berangkat dari Jakarta itu jam 12 siang sampai Jogja jam 8 kurang, tidak terlalu malam, dan berangkat Jakarta itu tidak terlalu pagi dan tidak terlalu sore. Ini kereta yang menurut saya cocok banget buat perjalanan dari Jakarta ke Jogja buat teman-teman PJKA atau teman-teman yang ingin liburan ke Jogja, berangkat hari Jumat dan pulang hari Minggu ya. Tapi untuk dari arah
Solo itu menurut saya jamnya kurang enak karena tengah malam berangkatnya, tapi sampai di Jakarta lumayan enak jam 8 pagi. Ya menurut saya sih kereta api Jakarta Tingkat ini merupakan kereta ekonomi paling worth it dari Jakarta ke Jogja dan Solo, selain karena tarif yang setara dengan Gaya Baru, kemudian lebih murah dari kereta api Bogowonto, kemudian kereta api Senja Utama Jogja, Fajar Utama Jogja, kemudian Fajar Solo dan Senja Solo yang ekonomi lebih mahal, tapi masih kurang nyaman dibandingkan kereta ekonomi New Generation, teman-teman. Ya menurut saya sih sangat worth it ya naik kereta ekonomi New Generation Jakarta Tingkat kali ini. Selain itu dari segi tarif khusus juga kereta api Jakarta Tingkat ini memiliki banyak relasi tarif khusus ya dibanding kereta Gaya Baru Malam Selatan. Oke, itu dia. Jadi ya saya rekomendasikan buat teman-teman yang ingin bepergian ke Jakarta dari Jakarta ke Jogja itu untuk naik kereta Jakarta Tingkat aja karena tarifnya lumayan murah dan terjangkau. 300.000 untuk ukuran dapat kursi setara seperti eksekutif gini itu lumayan murah ya dibanding naik kereta api Progo yang harganya murah 200.000 tapi dapat kursi adu dengkul dan duduk tegak. Lebih nyaman lah naik ini dibandingkan naik kereta yang lain. Salah satu kelemahan di kereta ekonomi New Generation di Balai Yasa Manggarai ini adalah teman-teman masih harus gambling atau hoki-hokian mengenai apakah akan duduk di seat yang penuh jendela atau cuma dapat setengah jendela atau bahkan hanya dapat tembok. Nah, di layar ini saya cantumkan kursi yang potensinya sangat tinggi untuk mendapatkan full jendela. Kalau saya sih merekomendasikan seat paling ujung ya yang bisa dijamin mendapatkan full jendela. Ini seat 1, kemudian seat 18 dan seat 19 serta seat 2C 2D, kemudian 18AB, 1AB dan 19CD. Ya itu yang paling saya rekomendasikan kalau teman-teman pengen dapat seat yang full jendela. Tapi kalau buat saya sih saya lebih suka di seat nomor 4A dan 4B yang dapat tembok dan dapat jendela full. Kereta api Jakarta Tingkat ini diizinkan laju hingga kecepatan 100 km per jam. Dan untuk kekedapan di kecepatan segitu, ini kecepatan pelan aja di ekonomi 2 udah berisik banget teman-teman. Sementara tadi saya dilihat di ekonomi 3 dan ekonomi 1 itu nggak terlalu berisik seperti ini dan bahkan sangat kedap ya suara kabinnya. Jadi mungkin ada beberapa bagian di kereta ekonomi 2 ini yang kekedapannya tidak sempurna atau bahkan ada yang bocor dari luar suaranya. Oke teman-teman, kita udah tiba di stasiun Wates, pemberhentian terakhir sebelum Lempuyangan. Jadi di ekonomi Jakarta Tingkat ini saya menemukan hal menarik teman-teman. Dari ekonomi 1 sampai ekonomi 6 itu menggunakan frame kursi kotak seperti ini. Namun tadi saya udah melihat ke ekonomi 7 dan ekonomi 8 itu frame kursinya berbeda teman-teman. Nggak seperti ini ya, tapi seperti di kursi ekonomi New Generation. Nanti saya tunjukkan fotonya. Nah seperti itu ya. Jadi menurut agak berbeda untuk dari sisi kenyamanan. Teman-teman bisa dua kaki bisa selonjor tanpa terganggu ini ya, walaupun agak kena frame di bagian sini. Oke, dan di kereta ekonomi Scenic itu lebih berisik ternyata dibandingkan dengan kereta ekonomi lain, baik di ekonomi 1 dan ekonomi 3.
Itu saya udah mencoba tes kekedapan tuh lebih kedap di ekonomi 3 dan ekonomi 1. Di ekonomi 2 itu berisik banget teman-teman. Kayaknya ini mungkin ada build quality yang kurang baik, jadi menimbulkan kebocoran suara dari luar kabin ya hingga ke dalam kabin. Tadi itu saya ngecek di bagian belakang situ itu kayak berisik banget dibandingkan di tengah sini teman-teman. Oke, kita akan tunggu keberangkatan dari stasiun Wates. Stasiun Wates, pemberhentian terakhir sebelum stasiun Lempuyangan. Di tempat stasiun saya akan turun nanti ya, di stasiun Lempuyangan. Persiapan sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan teman-teman. Ini kita akan persiapan berjalan langsung stasiun Yogyakarta dan akan tiba di tujuan akhir saya yaitu stasiun Lempuyangan. Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Lempuyangan Station. If you end your trip at Lempuyangan Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Train Store. Persiapan turun di stasiun Lempuyangan. Penumpang yang turun lumayan banyak teman-teman di sini. Udah pada siap sana. Dan di sini juga udah pada siap. Rame banget yang turun di Jogja ya. Emang ini kereta Jakarta Tingkat bakal jadi andalan banget sih ya, untuk penumpang Jakarta Jogja atau Jakarta Solo ya. Jamnya juga enak banget menurut saya. Sampai sini jam 8 kurang dan dari Jakarta jam 12 siang. Cocok banget sih kereta. Kapan lagi ada kereta jamnya cocok, jamnya pas buat bepergian Jakarta Jogja, dan rangkaiannya nyaman banget di ekonomi New Generation, tanpa adu dengkul, tanpa duduk mundur, dan tanpa hadap-hadapan. Jadi lebih nyaman untuk dinaiki ya kereta ekonomi New Generation seperti ini. Oke, setelah ini kita akan masuk di stasiun Lempuyangan teman-teman, pemberhentian terakhir saya, dan kereta Jakarta Tingkat akan lanjut hingga Solo Purwosari. Kereta api Jakarta Tingkat tiba di stasiun Lempuyangan pukul 19.44. Kita masuk di jalur 2 teman-teman. Selamat datang di kota Jogja. Stasiun Lempuyangan, penumpang kereta api Jakarta Tingkat mayoritas pada turun sini. Banyak banget sini ya, rame banget. Kayaknya kereta api Jakarta Tingkat ini bakal menjadi primadona penumpang Jakarta Jogja ya.
keretanya nyaman, harganya murah dan terjangkau cuma 300.000. Terima kasih Ekonomi 2 Kereta Api Jaka Tingkir K3 01435, walaupun rangkaiannya kurang nyaman di segi kekedapan akibat tadi saya menemukan kebocoran suara dari luar kereta. Tapi overall AC-nya dingin, kursinya empuk, kemudian tidak adu dengkul dan bisa di reclining. Persiapan Jaka Tingkir berangkat Lempuyangan, tujuan akhir Purwosari. Semboyan 4041 akan diberikan dari sisi kanan arah laju kereta. 40. Pukul 19.51, kereta api Jaka Tingkir berangkat stasiun Lempuyangan. Terima kasih kereta api Jaka Tingkir mengantar saya dari Purwokerto ke Jogja dengan tarif khusus Rp105.000. Lihat okupasinya masih agak lumayan ramai teman-teman. Jadi semoga ini awal yang baik untuk kereta api Jaka Tingkir New Generation, rangkaian baru, ekonomi baru, dan okupasi yang makin meningkat. Oke, terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas di kereta api Jaka Tingkir. Saya ucapkan terima kasih telah mengantar saya dan melayani teman-teman saya. Saya trip bareng Sepuh Express dan Hikari Train. Jangan lupa follow dan subscribe channel dan Instagram teman-teman saya ya. Jadi sekian dulu perjalanan kereta api Jaka Tingkir dari Purwokerto ke Lempuyangan, mencoba kereta ekonomi New Generation terbaru karya Balasa Manggarai. Sekian dulu. Terima kasih dan selamat malam saya ucapkan dari stasiun Lempuyangan teman-teman. Sampai jumpa.